Politisi PD Perjuangan kembali bikin ulah. Kali ini Ferdinand Huta Heian. Yang kocak, dia mengaku lebih hebat dari Jokowi dan Gibran. Padahal rekam jejak Ferdinand ini semua tahu. Pernah heboh soal kasus selingkuh dan fotonya beredar luas hanya memakai kolor merah. Dia juga pernah masuk penjara terkait pencemaran agama. Jadi apa yang mau dibandingkan Pak Ferdinand? Anda tidak level sama sekali dengan Gibran, apalagi Jokowi presiden 2 periode. Kok Anda sombong dan angkuh sekali merendahkan Jokowi dan Gibran? Setelah jadi petugas partai, mulut Ferdinand ini memang makin kurang ajar, menyerang Jokowi dan keluarganya. Yuk kita simak bersama video berikut ini. Pertanyaan saya, dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian karena karena gitu. Jokowi tidak mampu memimpin bangsa. Nah, ya kalau soal kebagian, tanya Jokowi dan tanya dulu saya orang yang menolak jabatan. Saya sudah menyatakan saya lebih baik daripada Jokowi dan lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu, apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Dari semua sisi keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri, tapi masyarakat menilai. Oke, sakit apa sih kalau boleh tahu, Pak Zakir? Sakitnya kemarin ya, dia menyampaikan bahwa ada gangguan kelistrikan di saraf. Ya. Jadi ketika dia menyampaikan atau dia menulis sesuatu, terkadang itu di luar daripada kesadarannya. Sehingga muncullah permasalahan ini. Saya kira begitu. Kaget tadi ketika mendengar beliau berdua ini, relawan Jokowi, sudah membahas tentang 2 periode. Meskipun mereka selalu berdalih ini kan obrolan internal, konsumsi internal. Tetapi dari konsumsi internal itu kita bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan syahwat politik dan mereka tidak melihat kondisi bangsa saat ini, yang mana bulan Agustus kemarin, di bulan kemerdekaan bangsa ini, kericuhan terjadi di mana-mana. Saya pikir Jokowi tadinya akan mengumpulkan relawannya, berbicara kepada relawannya untuk ikut menenteramkan bangsa. Ternyata tidak, mereka malah berbicara tentang politik 2 periode. Dan ini adalah sebuah kerakusan politik yang nyata-nyata dipertontonkan ke publik. Sementara Pak Jokowi tidak mau dan relawannya tidak mau menilai dan mengevaluasi kinerja Gibran seperti apa. Publik sekarang mempertanyakan Gibran ini dari kapabilitasnya. Layak tidak menjadi wakil presiden. Kalau mereka pasti akan bilang layak. Bahkan Ade Armando bilang terbaik sepanjang masa. Saya kaget di situ. Sekarang kita melihat situasi ini bahwa sebentar saya selesaikan. Apa yang ditunjukkan oleh Jokowi dan para relawannya adalah kerakusan politik. Mereka tidak ingin menertibkan apa yang terjadi di bangsa kita, menenteramkan situasi politik yang memanas kemarin, tetapi malah sibuk bicara tentang 2 periode. Ini tidak bisa disangkal bahwa ini adalah kerakusan politik. Dan Jokowi, ya memang kita tahu sejak awal sudah rakus secara politik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang, sebentar saya selesaikan, Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SBY bicara tentang global security, kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode? Ini negarawan atau apa? Jelas saya harus mengatakan ini adalah sebuah kerakusan politik. Mau dibantah mau apa silakan saja, tapi publik akan melihat ini adalah bentuk kerakusan politik. Jangan rebutan, jangan panas, jangan panas. Ini menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Barajepe. Oh iya, ya kan? Saya orang yang punya idealisme. Dia Barajepe juga. Saya pendiri Barajepe juga. Ya, cuma pertanyaan saya, dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian karena gitu. Jokowi tidak mampu memimpin bangsa. Kalau soal kebagian, tanya Jokowi dan tanya dulu saya orang yang menolak jabatan. Apa nih? Nggak jadi komisaris kemarin, gua mau lawan Jokowi, kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa dikonfirmasi. Ya, jadi kan saya mau clearkan ya, biar ini nggak bias gitu ya. Kita bicara tentang katakanlah quote unquote yang dibilang 2 periode itu jauh sebelum terjadi yang namanya peristiwa Agustus itu. Ya ini sudah jauh untuk bicara gitu. Dan ini adalah obrolan internal untuk itu. Gitu. Iya, obrolan kalaupun media bertanya kepada Jokowi, kenapa Jokowi tidak menjawab itu urusan internal kami, kita bicara tentang bangsa saja. Ketika salah saudara kita mengatakan, ya kita berbicara tentang 2 periode, dan ditodong oleh wartawan, Pak, emangnya Jokowi tidak bisa menjawab itu urusan internal kami? Saya tidak bicarakan itu.
itu Jadi, akan dikonfirm Enggak, bahwa kan itu bisa akan dijawab terjadi secara bahwa diplomatis. pembohong. Kita Tapi tidak tepat beginilah, bicara itu Bung sekarang. Ferdinand, Kita bicara tentang saya akan bangsa saja. menjelaskan, ya, Tapi saya Jokowi menjelaskan. malah mempertegas Karena apa niatnya yang 2 Anda periode. katakan itu adalah hoax dan Itu bukan omong-omong hoax. aja. Kerakusan Karena Anda politik mengatakan Jokowi itu bukan kerakusan hoax. seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan Secara politiknya sudah terlihat dari Gimana sejak kerakusan Gibran politik? menjadi calon wakil presiden. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah Gibran itu kerakusan adalah politik. proses politik yang nyata dan jelas dan Proses politik diakui yang oleh nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Bangsa Oke? ini melihat Gibran tidak punya kapasitas, kapabilitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik Apakah daripada Anda lebih Jokowi baik dan pada lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh itu. diadu saya Ya. sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi start, keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Anda lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% apa-apa. pendukung Hanya Pak kalian Prabowo dan relawan Mas yang menilai Gibran. Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk Apa? Mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran untuk sudah ke Papua, sebagai- apa yang terjadi? Ya, Nggak ada untuk apa-apa. sebagai, dengar dulu saya dulu. Baik, tunggu sebentar. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian boleh saya mengklaim. bagaimana bisa klaim. Saya berbicara langsung Masyarakat dengan Pak. melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa klaim untuk itu karena saya langsung Ya berbicara. masalahnya Mas Wapres Menjelaskan menghadiri Papua semua, Nugini merdeka menjelaskan semua yang apa yang mendukung terjadi, Israel. apa yang terjadi, apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara Oke. di ruang publik seperti ini, ya. Yang jelas apa yang saya katakan, ya. Apakah dia bekerja? Dia bekerja. Bagi-bagi Apa yang susu sama ditugaskan skincare. oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba, ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence, ya. Wih. Working in the silence. Silence. Ya. Because Tidak, dia tidak mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Bang Andi. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent presiden karena Republik memang dia Indonesia. tidak tahu Oke. harus ngapain. Baik, Bang Andi, pertanyaan saya karena Bang Andi bertemu langsung dengan Ya. Mas Gibran. Ya. Apakah Mas Gibran sendiri memang sudah ada niatan untuk maju? Tidak. periode? Dia tidak. Saya adalah pembantu presiden, saya akan fokus untuk 2029 ini mensukseskan Asta Cita itu. Nggak ada niat karena memang pionnya Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi yang menyaturin dia. Itu kan persepsi Anda. Bukan Kalau kita berbicara persepsi Anda, maka saya bilang in front beda sama backdoor. Ya, itu aja Baik, poinnya. baik. Bang Adli mau menambahkan nih. Ini saya kira gini, ini kan supaya kita jangan panas-panas, biar dingin-dingin aja ini, ya kan? Suasana pun lagi dingin nih. Harus panas. Ya kan? Jadi saya kira ini yang katanya Bang Ferdinand bahwa Pak Jokowi ini sebagai yang mengatur skenario itu tidak benar. Pak Jokowi itu sangat memikirkan bangsa. Bahkan Pak Jokowi ini mengarahkan kepada kami dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jelas itu arahannya. Ya. Masalahnya ke depan itu kan tidak pada Dukung internal. gini, dukung Prabowo Tunggu dulu, Gibran Bang. untuk apa? Abang Untuk jangan potong kekuasaan dulu atau untuk saya bangsa? potong abang. Ya udah, saya Kan? bertanya. Dengar dulu, Bang. Saya tidak memotong, saya bertanya. Masalahnya ke depan itu kan teori kemungkinan. Ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki sah-sah saja. Oh iya, kalau Yang Tuhan, penting saya pun ini bisa kita jadi presiden, kawal Bos. dulu tahun 2024 sampai 2029. Kebijakan program-program Pak Prabowo Gibran Asta Cita 17+8 itu kita kawal saya serius. Masalah kemudian kalau dimungkinkan, kenapa enggak? Dan itu keinginan seorang ayah, itu kan bicara keinginan. Nanti yang menentukan nanti kan partai politik, Garis bawah yang itu menentukan itu keinginan. kan rakyat. Baik. Rakyat akan memberi Ya itu harus digarisbawahi bahwa itu keinginan seorang ayah. Itu pendapat Anda, keinginan seorang ayah. Kita garis bawahi itu. Itu kata Bang Ferdinand. Loh, karena Anda beliau yang ngomong berlawanan. tadi keinginan Karena seorang dulunya ayah. Beliau itu pendiri juga pada JP. Anda sama. yang bicara tadi keinginan seorang Jadi, ayah dan kan- itu kita garis jadi bawahi. keinginan harapan. Itu kan harapan. Iya, harapan seorang sama ayah. seperti Pak Prabowo waktu datang ketemu Pak Jokowi, beliau mengajak supaya Gibran menjadi wakil. Pada awalnya 5 kali Pak Prabowo datang. Jadi ini tidak ada masalah demi bangsa. Maka saya kira ini kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Oh, kita ini pasti pendukung mendukung. setia. Kami PDIP juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ya, berarti sama kita, Bang. Tapi tidak mendukung soal 2 periode debat di sini Gibran. kalau udah sama.
Tapi Jadi dia kita mendukung Prabowo ini Gibran 2 selama periode. pemerintahan Prabowo ini kita dukung penuh dan itu arahan tegas daripada Pak Presiden Pak Jokowi Ya, betul. kepada kami ini semua. Kami Kita tak- fokus untuk kerja kabinet Kerja 2 Prabowo periode. Gibran. Kita fokus untuk kerja Prabowo Gibran menyelesaikan Asta Cita 2000. Lah, terus kenapa bicara 2 periode kalau fokusnya ke situ? Yang bicara dua Kalian periode, nomelin Jokowi dong, kan Jokowi yang menyampaikan bicara ke dua periode publik. kan Anda Marahin juga Jokowi yang aja. mengangkat itu. Kita ini bicara internal, kita santai-santai saja, ya kan? Nggak ada hal itu. Kalau ada yang kepanasan, yang merasa begini. Kita itu ini hak orang-orang yang mereka. cinta bangsa pasti hak panas mereka. melihat seperti Pak itu. Prabowo, Jokowi dengan Mas Gibran itu santai-santai aja, kok nggak ada masalah. Yang penting tugas kita diminta oleh beliau fokus untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ini mensukseskan program Asta Citanya sampai selesai 2020. Kita juga tidak Udah. masalah Jokowi bicara itu, tapi kita Itu menilai saja. bahwa Jokowi menunjukkan dia siapa, Cuma kan dirinya kalau siapa. dikatakan, waduh nggak ada kerjanya Mas Gibran, Anda salah besar. Oke, kami Bagi saya, Ferdinand ini hanya petugas partai yang diperintahkan untuk terus menyerang Jokowi dan keluarganya. Karena mereka memang merasa Jokowi dan Gibran menjadi ancaman. Apalagi setelah statement Jokowi kepada relawannya agar mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pertanyaannya, kenapa PDIP yang takut? Apakah takut kalah lagi di 2029? Apakah ambisinya untuk jadi presiden lagi kandas? Atau mimpi untuk menjadikan Puan wakil presiden Prabowo takut tidak terjadi? Kalau Puan dijadikan cawapres Prabowo, sama sekali akan menjerumuskan Prabowo. Karena nama PDIP sedang hancur lebur di publik. Apalagi PD Perjuangan satu-satunya partai yang tidak mensanksi kadernya yang menyakiti hati rakyat. Jadi untuk 2009 nanti, sepertinya tidak ada tempat lagi untuk PD Perjuangan. Dan Ferdinand Huta Heian ini tetap tidak akan mendapatkan jabatan di pemerintahan, bahkan hingga di 2029 nanti. Ferdinand ini tidak lebih dari petugas partai yang siap menggonggong seperti Guntur Romli. Salam kontra narasi.